بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا. آمين. آه، الأمهات، هل تذكرتن أين توقفنا وأين وصلنا في لقائنا الماضي؟ Bentar. نحن ما زلنا في الدرس الثالث، أليس كذلك؟ بلى، وبقي قليل من هذا الدرس، tersisa sedikit بل قليل جدا. بقيت ثلاث ثلاث صفحات بقيت ثلاث صفحات hanya tersisa 3 halaman kalau tidak salah kan berarti benar Mas. Iya betul. Terakhir kemarin kita membahas jumlah, takwinul jumlah. Satu pertemuan kita membahas satu tamrin kemarin, takwinul jumlah, menyusun kalimat. وهذه الليلة إن شاء الله نستمر إلى تدريب بعده أو تمرين بعده، وهو التمرين الرابع وعشرين. Latihan 24 untuk kalian. Tidak tahu di PDF-nya Mas kalian halaman berapa. Sudah ketemu Mas kalian? Hal fatahtunna? فتحنا أستاذ. جيد. هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى 300 لفظ 100 مجرور بالإضافة، أما 3 فيعرب بحسب العامل. Jadi di sini umat sekalian, beliau ingin menjelaskan i'rab, dari bilangan mi'ah jika disambung dengan bilangan yang lain, yaitu misalkan 200, 300, dari mulai dari 300 ini, 300, 400, 500 dan seterusnya sampai 900. Kita selalu mengatakan 300, 400, 500, 600, 700, 800 dan 900. Dua kata gitu. Kita rangkai seperti itu, dan secara tulisan juga kita tulis sambung persis seperti yang tertulis di kitab itu tidak salah tulis. Memang cara penulisannya bilangan ratusan seperti itu. 300 itu tulisannya disambung. 400 juga tulisannya disambung. 500 juga tulisannya disambung. Bukan salatu sendiri, kemudian jeda, kemudian baru mi'ah. Tidak seperti itu. Tapi tulisannya disambung. Begitu ya Bu ya? Wadih Muhammad? InsyaAllah. Dan beliau menjelaskan di sini lafdhu mi'atin majrurun bil idhafah. Dan ini selalu lafadz mi'ah pada rangkaian seperti ini, mi'ah itu selalu majrur. Majrur karena apa? Karena idhafah. Maksudnya majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Kalau sebagai mudhafun ilaih maka selalu seperti ini. Makanya saya tadi ketika membaca semuanya mi'ahnya diakhiri kasroh semuanya. Mi'atin. Begitu kan Ibu ya? Ya, Maka ini kondisinya satu. Tidak bisa berubah kondisinya. Pasti sebagai mudhafun ilaih dan majrur. Wafakanallah jami'an.
Yang harus lebih kita perhatikan adalah al-adad al-mufradahnya atau bilangan satuannya, umat sekalian, yaitu bilangan salas sampai 3 sampai 9. Nah, itu bagaimana i'rabnya? I'rabnya bagaimana? Kita tidak membahas mudzakkar muannasnya, itu sudah selesai mudzakkar muannasnya. Kalau 3 sampai 9 itu selalu menyelisihi ma'dud. Makanya di sini salasu mi'ah itu sebagai ma'dudnya. Muannas dan salasu bentuknya mudzakkar. Tapi yang kita bahas adalah i'rabnya. Bagaimana i'rab salasu, arba'u, khamsu dan seterusnya? Qal amma salasu, adapun kata salasu fa yu'rabu bihasabil 'amil. Maka di-i'rab sesuai dengan faktor i'rab yang ada. Maksudnya apa? Kata salatu, arba'u, khamsu dan seterusnya ini bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur sesuai dengan kondisinya, maksudnya sesuai dengan faktor i'rab yang ada sebelumnya. Kalau tidak ada yang mempengaruhi berarti marfu seperti kita baca tadi. Salasu mi'atin, arba'u mi'atin, khamsu mi'atin. Seandainya sebelumnya ada yang menasobkan, maka jadi mansub. Jadi salasa mi'atin, arba'a mi'atin, khamsa mi'atin. Dan kalau misalkan sebelumnya ada faktor yang menjadikannya majrur, misalkan ada harful jar atau yang lain atau idhofah misalkan, maka jadi majrur. Jadi salasi mi'atin, arba'i mi'atin, khamsi mi'atin dan seterusnya. Jadi inti yang ingin disampaikan al-mu'allif di sini adalah itu. Bahwasanya kata mi'ah itu selalu majrur karena sebagai mudhafun ilaih, sedangkan kata bilangan satuannya itu mu'rab sesuai dengan faktor i'rab yang ada sebelum. Taqabbalallahu antum. Hal min soal Muhammad? Bingung tidak Muhammad sekalian? Nah, itu untuk menentukan itu saya itu masih agak bingung, Ustaz. Menentukan apa, Om? Menentukan apakah dia marfu. Kalau jar mungkin insya Allah marfu dan mansubnya itu. Kalau marfu, satu buat Mm-mm. kita gini. Nampaknya suaranya juga demikian. Ini sedang musim nampaknya. Nah, Apa gila? Minum air terus, Om. Air hangat. Kalau ada batu soda yang cair, batu soda atau madu. Madunya madu. Kalau yang bagus mungkin madu kelanceng daripada madu. hah? Madu lebah biasa. Oh iya, emang ada madu bukan lebah, Ustaz? Madu kelanceng, Om. Madu kelanceng itu jenis lebah kelanceng atau kalau orang sudah bilangnya kelulut gitu. Apa itu, Kelulut Ustaz? atau Apa itu, kelanceng. Ustaz? Baru dengar. Saya taunya terancam, Orang Ustaz. Jawa lanceng. Bilang kalau di tempat saya bilangnya lanceng. Kalau di bahasa Indonesia kalau nggak salah kelanceng gitu, kelanceng atau kelulut. Apa itu, Coba aja Ustaz? nanti buka di YouTube ada saya lebah kelulut. Lebahnya kecil-kecil gitu, seperti bahkan tapi memang jenisnya banyak juga. Anak Tidak lebah kali, menyengat, anak lebah kali bukan yang. Oh, lebah yang tidak punya sengat, Om. Kelulut itu tidak punya sengat, Om. kirain Dan anak lebah. bentuknya memang berbeda dengan lebah. Ada yang bentuknya kecil-kecil, ada yang selebah madu juga ada juga, tapi jarang yang selebah madu seperti itu dan itu lebih mahal. Tapi yang lebih banyak itu lebih kecil biasanya daripada lebah madu, tidak menyengat dan madunya itu cenderung lebih asam, asam rasanya asam. Madunya Hmm. bukan manis tapi asam. Wah, Hmm. kalau warnanya macam-macam warna, tergantung nektarnya. Tapi yang pasti lebih cenderung asam rasa madunya. Kenapa kok saya mengatakan itu lebih bagus? Karena saya tahu budidaya lebah itu, lebah madu, dalam periode tertentu itu, lebah madu itu harus dikasih cairan gula untuk bisa bertahan hidup. Dan
otomatis juga madunya itu mengandung banyak gula. Oke. Berbe- Berbeda dengan yang kelanceng itu tadi. Kelanceng itu justru kalau misalkan dikasih makan gula itu akan punah, Om. Akan mati koloninya. Oh gitu. Jadi lebih lebih aman dan lebih alami lah insya Allah. Jadi betul-betul dari nektar, nektar bunga seperti itu. Kalau kalau udah atau kelanceng itu tadi. Dan mungkin mungkin ya nggak lebih mahal juga sih ada. Tapi ada juga yang jual dari peternak langsung itu. Dan belinya dari peternak langsung mungkin bisa lebih murah. Shopee Jalan-jalan apa ya? dulu. Shopee ada. Shopee. Biasanya. Saya pernah Baik, dikasih dia nggak tahu, tapi kalau itu katanya bukan bukan si apa kelalang apa kelancang apa lanceng. kelancang itu bukan, tapi karena memang tanamannya gitu loh apa dia tuh ngambil dari pohon-pohon apa gitu itu yang nyebabin rasanya gaga dan aroma atau apanya itu juga tergantung si lebah itu ngambil dari pohon apa gitu loh Ustadz. Pernah tuh saya dapet tuh madu Banten apa ya Badui apa wah rasanya asem nggak keruan gitu ya. Madu apa itu? Ya, Heeh. kalau lebah kelanceng itu juga asing juga. Memang kecenderungannya seperti itu. Kalau di desa-desa biasanya bersarang di celah-celah gitu, Om. Di bambu atau Oh. bahkan kadang itu celah-celah rumah itu biasanya dipakai buat sarang kelanceng juga. Di rumah saya, di rumah orang tua saya itu jendela itu dipakai Mm-mm. buat sarang, kayak buat sarang Oh. kelanceng. Iya 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 iya. Dan ini memang Ih, kecil-kecil lebahnya, jadi masuk ke celah-celah kayak. saya mah ngertinya yang dibotok tuh Ustadz, kan botok tawon. Oh itu mah tawon ding ya. Ya, laron. Bukan laron Bu Asroka. Jadi botok Oh iya tawon itu. ya. Apa-apa itu loh Ustadz. Itu loh Bu Iya. Asroka. Mm-mm. Mm-mm. Sedap itu. Iya. Tapi kalau yang nggak kuat alergi juga Jadi, pernah sampai yang bibirnya sampai jeding gitu loh. Oh gitu ya. Iya itu si tawon itu. Mahal itu, Bu. Enggak waktu itu di Solo murah kok. Oh gitu ya. Sini. Yang yang mahal ke dokternya disuntik. baik. Wah, Tadi kan Bu Asroha bertanya terkait dengan bagaimana menentukan apakah marfu dan mansub. Irob, Sebenarnya, irobnya. nah, Mm-mm. kalau majrur faktornya cuma sedikit. Faktor jar itu hanya harful jar atau idhofah. Ya kan Ibu Ben? Iya. Iya, Ustaz. Kalau rofa itu sebenarnya rofa itu kondisi asal. Pertama, jika tidak ada faktor i'rab yang mempengaruhinya, tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjadikan dia majrur, ya pasti marfu berarti kondisi asal. Gitu, Mas. Hmm. Kemudian juga misalkan marfu sebagai apa lagi yang marfu? Biasanya marfu itu sebagai mubtada, sebagai khobar, itu pasti marfu. Sebagai fa'il, sebagai naibu fa'il, itu pasti marfu. Gitu Ibu. Iya. Iya. Mansub, mansub bagaimana mansub? Mansub faktornya apa saja? Faktornya nasab itu juga banyak. Faktor nasab itu misalkan karena ina dan kawan-kawannya, kana dan kawan-kawannya, atau karena sebagai maf'ulun bihi misalkan, atau karena sebagai maf'ul yang lain, misalkan sebagai atau kadang sebagai tamyiz misalkan. Tamyiz belum kita pelajari nanti insyaallah. Semoga Allah berikan taufik yang mudah. Amin. Jadi kalau faktor nasab itu lebih banyak faktor nasab. Ya, Bang. Tapi pasti ada faktor sebelumnya. Jadi kalau misalkan tidak ada faktor yang Arab sebelumnya ya kondisi asal marfu gitu ya. Udah. Jadi jangan dibingungkan. Wah ini nggak ada faktor Arab sebelumnya. Ini dibaca apa? Ya nggak usah bingung. Ya kondisi asalnya marfu. Ya tetap marfu gitu ya. Iya, Ustaz. Baik. Di sini ada beberapa contoh yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala. Awalan qal indi thalathu mi'ati riyalin. Indi thalathu mi'ati riyalin. Coba kita perhatikan omongan sekalian. Di sini salatu marfu, ya atau ya? Iya Iya. Ustadz. Lima ada marfu. Kobar kali. Simpelnya, kalau misalkan kita tidak ingin membahas ini kedudukannya sebagai apa, simpelnya
ya ini memang nggak ada faktor yang mempengaruhi dia jadi majrur atau mansub, ya tuh ya. Simpelnya seperti itu. Kalau misalkan kita tidak mau membahas kedudukannya. Tapi kalau misalkan kita perhatikan lebih detail, ini kedudukannya sebagai apa? Coba kita lihat kata pertamanya, indi itu dzaraf. Indanya dzaraf, wa huwa mudhaf, kemudian ya-nya mudhafun ilaih. Ini dzaraf. Dzaraf itu tidak mungkin sebagai mubtada. Ya kan Ibu ya? Hmm. Dzaraf, jar majrur. Itu nggak mungkin sebagai mubtada. Mungkinnya sebagai khobar. Berarti ini adalah khobar muqaddam. Khobar yang diawalkan. Berarti salatu. Salatu sebagai apa? Berarti ya sebagai mubtada muakhir. Mubtada yang Mubtada. diakhirkan. Dan mubtada itu pasti marfu. Gitu ya Bu ya? Mm-mm. Jadi, sedangkan Ya. mi'ati itu mudhafun ilaih wa huwa mudhaf, kemudian riyalin itu mudhafun ilaih juga. ثم المثال الثاني قال أريد 300 ريال. أريد 300 ريال. طيب ننظر هذه الجملة. Kita coba perhatikan Mas sekalian. Uridu ini sebelumnya ini jumlah ismiyah atau fi'liyah Mas? Fi'liyah. Naam, karena diawali fi'lun ya kan Ibu ya. Mana Iya. fi'lnya? Uridu. Uridu itu fi'lun. Naam. Uridu itu fi'lun mudhari'. Namanya fi'lun pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana Umat? Mhm. U U lagi. Uridu. Ya itu Dhamir si itu tidak mungkin di Biar awal. mesti Maksudnya dhamir itu tidak mungkin di awal fi'lun. kali. Harful mudhara'ah itu bukan dhamir. Begitu Ibu ya. Betul. Harful mudhara'ah itu bukan dhamir. Tapi mengisyaratkan pengelompokan dhamir iya. Tapi bukan dhamir. Lalu fa'ilnya mana uridu ini? Fa'ilnya adalah dhamirun Dhamir betul ana. mustatirun takdiruhu ana. Gitu ya. Nah, ya sudah ada fi'lun, sudah ada fa'il. Berarti salasa ini sebagai apa di sini? maf'ulun bihi. Naam, ahsan sunnah. Salasa ini sebagai maf'ulun bihi dan maf'ulun bihi itu kondisinya selalu hukum i'rabnya Mansub. selalu Mansub. mansub. Makanya di sana kita baca salasa maf'ulun bihi mansub alamatun nasbihi fathah. Gitu Om ya. Sedangkan wa huwa mudhaf dan mi'ati mudhafun ilaih wa huwa mudhaf kemudian riyalin mudhafun ilaih. Bingung tidak Mas sekalian? Enggak. Enggak. Tidak. جيد. نقرأ المثال الثالث. قال المؤلف رحمه الله اشتريت هذه الساعة ب300 ريال. ننظر ونلاحظ هذه الجملة. اشتريت هذه الساعة ب300 ريال. اشتريت فعل ماض dan fa'ilnya mana? Hatta itu sebagai fa'il dhamir muttasil mabniun ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il, dalam keadaan rafa sebagai fa'il taknya itu. Sudah ada fi'lun, sudah ada fa'il. Hadhihi berarti sebagai apa Mas sekalian? Maf'ulun bihi. Iya. Hai, hadhihi Badal. sebagai maf'ul. Kan setelah Iya, fi'lun maf'ul. fa'il bihi kan dibuat. Nah, hadhihi sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Berarti kalau kita i'rab hadhihi itu adalah ismul isyarah mabniun. Putus-putus. Putus-putus. Putus ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Masih putus-putus tidak? Dah, sekarang enggak. Baik. Hadhihi, jadi kalau kita i'rab hadhihi itu adalah ismul isyarah mabniun 'alal kasri, kan hadhihi kasrah ya. Mabniun 'alal kasri fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab maf'ulun bihi. Ism isyarah mabniun 'alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bihi.
dalam keadaan nasab sebagai maf'ulun bihi. Halo. Isim isyarah wa alamatu kasri. Benar ya? Isim isyarah mabni alal Nah, kasri hadhihi itu ismul isyarah mabniyun 'alal kasri fi mahalli nasbin. fi mahal nasbin maf'ulun bihi, dalam keadaan nasab sebagai maf'ulun bihi. Nah, jelas karena di sana sudah ada fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi. Ishtaraitu hadhihi. Lalu as-sa'ata sebagai apa, Mas sekalian? Badal. Jadwal. Sekali badal. Badal itu penjelas dari apa yang dimaksud kata sebelumnya. Kalau misalkan ishtaraitu hadhihi, hadhihi apa? Hadhihi yang mana? Ini apa kan itu, Mas? Maka diperjelas maksudnya Iya. hadhihi apa? Hadhihi as-sa'ata. Dan badal itu termasuk tawabi' yang mengikuti i'rabnya. Nah, i'rabnya mengikuti kata sebelumnya. Makanya karena hadhihi tadi dalam keadaan nasab fi mahalli Masuk. nasbin, maka badalnya juga mansub as-sa'ata. Gitu ya, Bu ya. Iya. Nah, dan dulu kita sebutkan clue-nya, kalau misalkan setelah isim isyarah ada kata diawali al, maka kata yang diawali al itu pasti badal. Gitu kan Ibu ya? Yes. Oh iya. Ini sudah lengkap di sini. Ada fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi, dan ada badal. Lalu setelahnya apa lagi di sini? Apa sih Ada Bu bi jumlah? salasi mi'atin, bi salasi mi'ati riyalin. Bi itu harful jar, ya kan Ibu ya? Oh. Bi itu harful jar. Pengaruhnya harful jar itu apa? Majrur kata Nah, sesudahnya. menjadikan isim setelahnya majrur. Menjadikan isim setelahnya majrur. Makanya di sana salati. Gitu ya Bu ya? Salati. Bukan salatu atau salata. Jadi bi itu harful jar mabniun alal kasri la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian salati ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasrah. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasrah. Wa huwa mudhaf. Dan dia juga sebagai mudhaf. Mi'ati berarti mudhafun ilaih. Wa huwa mudhaf. Riyalin mudhafun ilaih. Bingung tidak Mas sekalian? Enggak, insya Allah. جيد. نستمر إلى الصفحة بعدها. هنا تدريب. Ini baru betul-betul latihan ya Mas sekalian. ومثل ومثل 300 أخواتها, seperti halnya 300, maka kawan-kawannya seperti 400 wa 500 ila 900. Kalau tadi kita membahas 300 sebagai contoh, maka kawan-kawannya dari 400 sampai 900, 400 sampai 900, maka sama caranya, cara i'rabnya, kondisi i'rabnya sama. Rangkaiannya sama. Mi'ah itu selalu majrur sebagai mudhafun ilaih, sedangkan bilangan satuannya itu tergantung faktor i'rab sebelumnya. ثم قال اقرأ أو اقرأ الأعداد فيما يلي قراءة صحيحة. Bacalah bilangan berikut ini dengan cara membaca yang benar. طيب نقرأ واحدا فواحدا بداية من رقم 1 وأنيتا تفضل. Apa ya? Fi hazal kitabi. Kita di apa nih ya? Fi hazal kitabi. Apa ini? Apa ini? Bentar. Konsumiatin sofahatin. Pelan. Khamsu. Betul. Kom- Fi hadzal kitabi khamsu
Khamsumi'ati sofahatin. Safhatin. Sofahatin. 500 safhatin. Gitu, Ma? Mm-mm. Bukan sofahat. Kalau sofahat, haknya panjang. Oh iya benar. Lagian gak ada alif juga. Sofahat. Itu Ya. jamaknya. Sofahatin. Sofahat itu jamak. Ini safhat. Qara'tu minha. Naam. Gimana? Sahih. Qara'tu minha. Tu minha. Bentar Ustaz. Minha. Arba'ami'ati sofhatin. Masya Allah. Ahsant. Subhanallah alaik. Qara'tu minha 400 safhatin. Saya ulang, saya baca lagi dari awal. Fi hadzal kitab 500 safhatin. Khusus karena sebagai mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Iya. Oh, qara'tu minha 4 karena sebagai maf'ulun bihi. Ya kan, Ma? Qara'tu minha 400 safhatin. Masya Allah, subhanallah alaik. Tidak bingung ya, insya Allah. Iya. نستمر رقم 2 Bu Ashraf. تفضلي Bu Ashraf. Nih ketawa. Anak saya. Oh, kirain kena. Zamanut tazkirati. Apa ya? $900. Pelan-pelan. Di sini ada faktor yang menasabkannya tidak? Ini arti katanya aja saya bingung. $900. $900. Tidak ada yang menjadikannya mansub. Maka tidak mansub. Dan tidak ada yang menjadikannya majrur. Maka tidak majrur. Kondisi asalnya berarti. Rofa tetap rofa. Gitu ya. Dan secara i'rab dia sebagai khobar. Sebagai khobar. Maka marfu. Khobar dari mubtada. Samanu tadhkirati samanu ini mubtada wahwa mudhaf. Kemudian tis'u mi'ati dolarin itu sebagai khobar. Marfu. Samanu tadhkirati tis'u mi'ati dolarin. Bingung tidak Bu Ashraf? Itu artinya harga yang tertera gitu ya Ustaz? Harga tiket. Tadhkirah itu tiket. Oh, tazkirah maksudnya tazkirahnya apaan nih di sini ceritanya gitu. Tadhkirah itu tiket. Tadhkirah. Jadi samanu tazkiratu gitu. Kok saya Samanu masuknya ke situ tadhkirah khobar ya Ustaz? Samanu Harga tadhkirah kan idhofah. Harga tiket kan kayaknya idhofah. Harga tiket, harga tiket. Berarti kan kayaknya idhofah. Ya tuh ya? Iya. Gimana Ustaz? Harga tiket. Saya harga tiket. Kalau itu saya masuknya kok jadi maf'ulun gitu Ustaz ya. Nyambungnya saya Ustaz. Oh, jadi ini idhofah ya? Tadhkirati pelan-pelan. Samanu tadhkirati. Samanu yaitu mudhaf dan at-tadhkirati mudhafun ilaih. Ya. Harga tiket. Harganya tiket. Kenapa Anda maf'ulun bihi dari mana, Om? Maf'ulun bihi kan harus ada fi'lun. Maaf ya. Maf'ulun bi itu harus didahului dengan fi'il fa'il ya Ustaz? Selalu. Ya, Om. Yang menjadikan maf'ul itu apa? Ya fi'lun kan. Amilnya fi'lun harus. Emang ada di dalam jumlah ismiyah ada maf'ulun bihi? Kan nggak ada. Jumlah apa? Maf'ulun bihi itu kan hanya ada pada jumlah fi'liyah. Ya, ya. Iya. Oh, ya. Berarti harus Gimana Ustaz? Gimana Ustaz? Afwan. Ya, yang mana? Ustaz. Yang mana? Yang Ustaz bilang kenapa idhofah hanya ada pada Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Kan tadi Bu Surah kan mengira bahwasanya tis'au itu maf'ulun bihi, makanya awalnya tadi dibaca fathah tis'ah. Iya. Baik. Ini kayaknya jumlatul apa ini? Jumlatul. Ini jumlah ismiyah, nggak ada fi'lunnya sama sekali. Iya makanya saya bingung. Ah. Iya.
Kan nggak mungkin maf'ulun bihi pada jumlah ismiyah kan nggak mungkin. Iya, Enggak, ya. betul Ustaz. Iya, Ustaz. Maf'ulun bihi itu sudahlah kita eh, anggap secara simpel maf'ulun bihi itu objek, sudah gitu saja. Maf'ulun bihi itu objek. Ya, objek itu kan di dalam bahasa kita juga ada kata kerja sebelumnya ya kan? Ya, Jadi ini sebentar. Ini jumlatul ismiyah ya ini Ustazah ya. Ustazah. Ini jumlah ismiyah. Ini Oke. jumlah ismiyah. Berarti Amal kedudukannya, ism. bentar Ustaz. Kedudukannya si Samanu ini Mubtada. mubtada. Ya. Mubtada wa huwa mudhaf. Wahwa Mubtada sekaligus sebagai mudhaf. Oh, gitu. Ayo Kata udah deh. qati mudhafun ilaih. Oh iya. Jadi kalau si Samanunya itu sendiri dia itu dia Saman ini isim ya masuknya ya Ustadz ya. Nah, iya loh, kalau yang dijadikan rangkaian idhofah kan hanya ism, nggak Iya, mungkin. Iya. Idhofah. Ya betul. Saya tadi kiranya Saman itu fiil. Iya Ustadz. Iya. Iya makanya saya bingung kayak harga bukan menghargai dong. Iya. Kadang-kadang suka Harga terbawa-bawa bahasa bukan Indonesia Ustadz. Suka terbawa perasaan Ustadz. kalau menghargai itu kata kerja. Kalau harga kan bukan kata kerja. Sama Iya Ustadz. Bahasa Indonesia campur adur. kamu? Bu Yanti, ahlan wa sahlan Bu Yanti. Allah yahfazaki mustami'. Wafaqak Allah. Jadi, ada pertanyaan lagi mas kalian? Masih ada yang membingungkan tidak? Lanjut Ustaz. Sudah. Apa ada ya? titik terang. نستمر إذا رقم 3 بصي خديجة تفضلي. Istaraitu hadza suwaru. Istaraitu ya? نعم Hadza suwaru. Hadza suwaru. Suwaro. Bukan su. Oh, hadza siwaru ya? Pelan-pelan. Coba kita lihat. Ishtaraitu itu apa sebagai apa om tadi? Seperti contoh tadi. Ishtara itu fi'il. Taknya fa'il ya itu ya. Iya. Kemudian hadza sebagai apa? Loh, kan ishtara fi'lun, taknya fa'il. Sudah ada fi'lun dan fa'ilnya. Hadza maka sebagai apa? Maf'ul. Naam, hadza sebagai bihi. Hadza sebagai maf'ulun bihi. Maka hadza itu fi mahallin nasbin dalam keadaan nasab. Berarti asiwar sebagai apa? Asiwaro. Ya. Sebagai apa? Badal. Badal itu kan mengikuti yang sebelumnya. Kalau hadza tadi fi mahallin nasbin berarti asiwar juga Fi mahallin nasbin. Juga mansub. Berarti hadza siwaru atau hadza siwari? Hadza siwaro. Hadza siwar. Masyaallah, fatahlah alaihi. Mantap. Ishtaraitu hadza siwara Bi sab'i mi'atin ya? Iya. Bisa pelan-pelan. Bisa ba'i mi'ah mi'atin. Iya, belakangnya masih ada. Betul majrur. Bisa ba'i mi'at. Nah, mi'ahnya majrur sahih karena selalu sebagai mudhaf ilaih. Tapi di belakangnya masih ada ma'dudnya.
maka tidak tanwin. Kalau Mi'ati di ya. belakangnya, Yang kalau di isad belakangnya sudah mi'ati. tidak ada maksudnya, kalau di Iya. belakangnya sudah tidak ada ma'dudnya, maka iya tanwin. Tapi kalau di belakangnya masih ada ma'dudnya, maka tidak tanwin karena Tidak masih tahu. sebagian mudhaf lagi. Nah, jadi bagaimana? Bisa Sab'i ba'i mi'ati. Ini apa sih? Apa sih? ju. Junai. Apa? Junaihin, Juni. sahih. Junai. Baik. Junaihin. Bu, Junai. Bu Sri Khadijah pernah ke Mesir, Om, ya? Sama, saya juga Boro-boro. belum pernah ke Mesir. Ini mata uang Mesir. Junaih itu mata uang Mesir. Dolar Oh, Mesir. iya. Junai. Ya sama aja. Saya juga belum pernah ke Mesir, tapi saya tahu. Saya Junaih tanya itu dia. Terus. saya Maruti. pernah tinggal kurang lebih 3 bulan sama orang Mesir. Di mana? Waktu di Padang, daurah di Padang, daurah Quran. Oh. Orang Mesir. Sebelum masuk Libya dulu. Sebelum masuk Libya. Daurah 3 bulan. Full di Padang. اشتريت هذا السوار ب700 جنيه. Junai. Gitu ya. Bingung tidak mas kalian? Enggak Ustaz. Kalau ini mah insya Allah. Ada B-nya sudah. Kalau ini mah insya Allah. Allah. Ya, ini mudah ya. Kalau ada B saya pasti setelahnya majrur. رقم 4 وأنت تفضلي. Bu Yanti Mustamia. Apa nih? Ya Drusu. Fi. Kok gitu sih? نعم يدرس Ya يدرس Drusu في fi hadhil kuliati. نعم Apa ya? Bentar Ustaz. Ya Drusu fi kuliati hadhil. Bentar ini di kemana ini posisinya? Oh ya, situ mi'ati tolibin. ما شاء الله فتح الله عليك. يدرس في هذه الكلية 600 طالب. Kenapa kalau kita baca rofa situ, ini kedudukannya sebagai apa, Mbak Anita? Bentar, kan itunya kan ya drusu Yadrusu sebagai bentar. Ya drusu itu fi'lun. bukan fa'il kayaknya ya. Fa'il lagi. Salah. Sahih. Yadrusu itu kan fi'lun. Iya. Fa'ilnya mana? Ya Ya fa'ilnya itu situ itu. situ itu sebagai fa'il. Terus Siapa fi yang belajar? hazihinya. Siapa yang belajar? Ya 600 siswa kan gitu. Iya. 600 situ itu sebagai fa'il. Mi'ati mudhafun ilaih wa mudhaf talibin mudhafun ilaih. Dan kalau fi hadhihi jar majrur sudah jelas. Kemudian al-kulliyah badal. Iya Ustaz. Bingung tidak masih kalian bahas Asrah gimana? Di sini bingung tidak? Ini marfu ini. Iya Ustaz. Malah yang selanjutnya tuh yang bingung. Gimana Mas? Mana yang bingung? Iya, yang mau selanjutnya. Soalnya itu enggak Yang mau Ustaz. selanjutnya. Kalau nomor 4 ini nggak bingung ya? Raqam 4. Iya. طيب. إذا نستمر إذا رقم 5 مباشرة. تفضلي مباشرة. Jitu ilal madinatil munawwarati ama arba'un. Tahun arba'amiati. Pelan-pelan. Saya kasih clue. Nah, saya kasih clue. Ama ini kedudukannya sebagai apa? Itu yang datang. Jitu mau apa namanya? Maf'ulun bihi Ustaz. Fi. Maf'ulun fihi. Akun fihi. Akun fihi. Atau zarf.
Kalau maf'ulun bihi kan objek Om ya. Oh, Iya. am itu tahun artinya. Am itu artinya tahun. Kan tahun yang didatangi, tapi tahun itu merupakan waktu kedatangan. Ya, saya. Mm-mm. Naam, berarti kalau waktu menunjukkan waktu itu berarti zarf zaman atau istilah lainnya maf'ul fihi. Naam, zarf atau maf'ul fihi itu selalu mansub. Dan kebanyakan zarf atau maf'ul bihi itu sebagai mudhaf Ibu sekalian. Seperti amama, khalfa gitu kan. Qabla, Iya. ba'da itu Baina. sebagai mudhaf. Maka ini juga sebagai mudhaf. Ama itu sebagai mudhaf. Oh, baik. Jitu ilal madinatil munawwarati ama arba'imi'atin Naam, naam, wa tin, alfin wa wa alfin. alfin lil hijrati. Jangan ragu. Ya, ulang Ji'tu Ustaz ya. ilal madinatil munawwarati ama arba'i mi'atin wa alfin lil hijrah. Sahih, betul sekali seperti itu. Ji'tu itu fi'lun dan fa'il, ilal madinati, ila itu jar, dan al-madinati majrur, wa huwa man'ut, al-munawwarati na'tun, gitu kan namanya. Iya, Ustaz. Ama baru zarf zaman tadi, maf'ulun fihi. Barf sama. Maf'ulun fihi. Nah, bukan bihi ya, tapi fihi. Iya. Fihi. Ya, Ustaz. Wa huwa mudhaf. Wa arba'i mudhafun ilaih. Sama. Nah, Ustaz. Wa huwa mudhaf. Kemudian mi'ati mudhafun ilaih. Wawunya wawul ataf. Alfin ma'tuf. Seperti mi'ah majrur, maka afwan, seperti arba'i yaitu majrur, maka alf juga majrur. Lil hijrah itu jar majrur. Hal min soal Mahat? Nanti ketemu lain lagi, bingung lagi Ustaz. Jangan bingung. Harus sama. Darf itu selalu itu ya, apa namanya mudhaf ya Ustaz ya? Bukan selalu, tapi kebanyakan. Kebanyakan zarf itu mudhaf. Kebanyakan zarf itu mudhaf. Kalau dikatakan selalu ya nggak semua zarf mudhaf, seperti al-ana itu kan nggak mudhaf. Ya. Iya, Amsi Ustaz. nggak mudhaf juga. Ghadan tidak mudhaf juga. Tapi banyak zarf yang mudhaf itu banyak. Soal, ada pertanyaan Wahyu? Ayo lihat. Tahu 1000. Ya lupa, saya belum mau menulis perbedaan-perbedaan. Tapi nggak masalah, kita bahas dulu di sini. Kalau misalkan nanti kurang jelas, insya Allah saya jelaskan lagi di pekan depan. Umat sekalian, kita sudah selesai dari pembahasan Salatu Mi'ah dan kawan-kawannya tadi. Mungkin masih ada pertanyaan terkait dengan itu. Sementara belum Ustaz. Sementara belum ya? Umat, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ini pembahasan yang baru juga buat kita, Mas sekalian. Tentang apa itu? Al-Mu'alif menjelaskan di sini tentang ismul jinsil jama'i. Baik. Qala al-yahudu ismu jinsil jam'i atau ismu jinsi jam'iyyin. Dan beliau mengatakan lagi wasmul jinsil jam'i huwa alladhi yufarraqu, bukan yufarriqu, yufarraqu bainahu wa baina wahidihi bil ya'i au bit ta'i. Ta di sini maksudnya adalah ata al-marbutah. Oh, tamat. Tadi saya yufraqu. Yufraqu boleh, maknanya sama. Yufarraqu dan yufraq itu sama, dibedakan. Yang penting fi'lun majhul lah di sini, bukan fi'lun ma'lum. Kalau fi'lun ma'lum yufarriqu atau yafriqu. Ini harus fi'lun majhul. Yufarraqu atau yufraqu. Gitu ya. Baik.
Maksudnya apa di sini Mas kalian? Ini adalah suatu pembahasan baru, yaitu ismul jinsil jam'i. Ismul jinsil jam'i itu menunjukkan makna banyak, tapi hanya dalam satu jenis yang sama. Makanya disebut ismul jinsi al-jam'i. Dan bedanya antara bentuk tunggalnya dan ismul jinsil jam'i, bentuk tunggalnya atau bentuk mufradnya itu imma di akhiri ya nisbah, ya-nya adalah ya nisbah, ya bertasydid. Misalkan al-yahudu jadi yahudiyun. Ada ya bertasydid di belakangnya. Jadi ya-nya adalah ya nisbah, bukan ya hanya ya gitu saja. Tidak, ya bertasydid, ya nisbah. Sedangkan atau diakhiri tak marbutah. Tak marbutah seperti apa? Seperti itu mungkin kita pernah mendengar ada samak, ada samakah gitu kan? Yang lain belum pernah dengar itu. Samakah, sama ikan. samakahun. Iya, ada yang menggunakan tak marbutah. Tak marbutah itu menunjukkan tunggal. Sedangkan samak itu ismul jinsil jam'i. Demikian tufah, tufahah, mauzah. Kurang lebih seperti itu. Subhanallah. Seperti di sini disebutkan yang diakhiri ya, misalkan bentuk mufradnya diakhiri ya. Yahudun itu ismul jinsil jam'i, menunjukkan banyak tapi dalam satu jenis, orang-orang Yahudi. Jadi kalau diterjemahkan seperti itu. Yahudun itu terjemahnya orang-orang Yahudi. Kalau satu orang Yahudi saja maka disebutnya Yahudiyun. Arab itu kalau diterjemahkan orang-orang Arab. Orang Banyak Arab. semua orang Arab. Arabun. Tapi kalau satu orang saja, maka kita katakan Arabiyun. Arabiyun. Jadi yang betul bukan ana Arab, tapi ana Arabi. Kan ana satu. Si Rehan. Salah dia. Mestinya anak Arabiyun lah gitu dia ngomongnya. Ana Arabi gitu harusnya kan. Iya, Makanya belajar ngomongnya kan Arab. anak Arab, ngawur. Nya anak Arabiyun. Nah, baru mantap. Ana Arabi. Baik. Berikutnya di sana ada contoh yang lain, Rum. Maksudnya orang Romawi. Semua orang-orang Romawi. Itu banyak orang. Nah, Rum. Tapi kalau satu orang saja, satu orang Romawi, berarti disebutnya Rumi. 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 Rooming. Sahabat ada yang asli orang Romawi, Mas? Siapa? Aduh, siapa sih itu Ustadz? Bukan yang itunya Heraklius itu yang waktu itu di situ ya? Zamannya Kaisar Heraklius. Nggak tahu Ustadz, nggak apa. Lupa. Kalau nggak salah Syihab Ar-Rum. Syihab Ar-Rum. Kalau Salman Al-Farisi, orang Persia. Orang Persia, Al-Farun. Kalau Syihab Ar-Rum. Kalau nggak salah. Baik. Wafaqan Allah radhiyallahu anhu. Baik, berikutnya Turk. Kalau kita sebutkan Turkun. Turkiyem. Berarti jamak apa tuh ismul jinsil jam'i menunjukkan banyak satu jenis saja, semuanya orang Turki ya. Tapi kalau misalkan satu orang Turki saja maka kita katakan Turkiyun. Indonesia. Nah, kemudian Inggris di sini tulisannya ya. Inggris berarti orang Inggris. Nah, ini banyak orang Inggris ya, semuanya orang Inggris berarti kita katakan Inggris. Tapi kalau misalkan satu orang saja berarti kita katakan Inggrisiyun. Namanya banyak ya Ustaz. Gimana? Nah, untuk Inggris itu banyak namanya. Ada Injiliziun. Ada itu hanya pilihan huruf lah. Inggris atau Inggris. Ada Britania. Tapi katanya Inggris sama Britania beda, ya? Beda. Oh, beda ya, Bu? Beda-beda. Dia ada itu kan ada pulau-pulaunya tuh.
Ada yang bagian kalau Inggris, kalau yang Britain itu semua termasuk Wales apa itu di situ kan ada bagian-bagian itu. Naam, sahih. Nggak apa, nggak penting juga tiap kali. Atau cari saja, ada yang menjelaskan di YouTube kalau nggak salah perbedaan antara Inggris dan Britania. Baik, berikutnya. Ini tadi contoh yang bentuk mufradnya diakhiri ya. Namun ada juga yang bentuk mufradnya tidak diakhiri ya, melainkan diakhiri ta. Misalnya, kalau yang diakhiri ya itu kebanyakan itu terkait dengan kebangsaan atau suku gitu, Mas. Tapi kalau misalkan yang diakhiri tak marbutah itu biasanya hewan atau buah. Hewan atau tumbuhan, afwan. Hewan atau tumbuhan. Makanya di sana kalau misalkan samak ini ismul jinsil jam'i. Maksudnya ismul jinsil jam'i menunjukkan banyak tapi hanya satu jenis ikan saja. Itu samak. Tapi kalau misalkan hanya satu ekor ikan saja, maksudnya bukan satu ekornya saja. Ya satu ikan saja, nah. Satu ikan saja, maka kita katakan samakah. Samakatun. Demikian juga syajar itu menunjukkan pohon yang banyak, tapi hanya satu jenis pohon saja. Misalkan di hutan ada hutan jati, semuanya pohon jati, kita katakan syajar. Tapi kalau misalkan satu pohon saja, maka kita katakan syajaratun. Oh, samakun itu malah banyak gitu ya. Tapi banyaknya cuma satu jenis, Om, ya. Oh, satu jenis. Tapi Kalau banyak tapi beda-beda jenis, maka kita gunakan jamak, bukan ismul jinsil jam'i. Bentuk jamaknya apa? Asmak. Oh, itu banyak jenis kalau si asmak. Ya, bermacam-macam. Seperti syajar dari ashjar. Ashjar. Ada aja ya. Kita lanjutkan dulu, sekalian nanti akan saya jelaskan yang lain. Kita lanjutkan dulu di sini tufah. Ini apel, banyak apel tapi satu jenis apel saja. Tidak bermacam-macam apel. Tapi kalau misalkan satu buah apel saja, maka kita katakan tufahah. Tufahatun. Demikian juga dengan inab, anggur. Kalau kita katakan inab, maka ini menunjukkan banyak, tapi satu jenis saja. Green. Kan anggur itu macamnya banyak, kan? Muscat green ya. lagi viral, Om. Iya loh, padahal cakep loh ya. Enak juga sih, Om. Iya emang enak sih Ustadz. Saya pikir itu ternyata nggak ada biji nggak Bu? Dan sudah turun harga, Om. Iya Ustadz, lagi tuh pas seserahan Rehan tuh pokoknya saya pinginnya ngasihnya yang anggur hijau itu soalnya cakep. Aduh. Alhamdulillah. Jadi inab itu menunjukkan banyak tapi satu jenis saja. Tapi kalau kita ingin mengatakan satu buah anggur saja, satu biji anggur gitu, maka kita katakan inabah. Inabatun. Demikian juga dengan mauz. Mauz, pisang. Nah, itu menunjukkan banyak tapi satu jenis saja. Kan pisang kan macam-macam, banyak sekali variasi. Tapi kalau misalkan kita ingin mengatakan satu buah saja, maka kita katakan mauzah. Mauzatun. Kemudian hab. Kalau kita katakan hab itu jamaknya hubub. Hab itu artinya biji. Tapi hab itu menunjukkan banyak dan satu jenis saja. Kalau misalkan kita ingin mengatakan satu butir biji, maka kita katakan habbatun. Habbatus soda. Habbatus sauda. Habbah sauda. Habbah. Oke.
Berarti kalau bermacam-macam biji berarti ahbatun gitu. Hubub. Hubub. Jamaknya hubub, Om. Hubun, hubun. Apa? Hububun. Hubub. Hubub. Oke. Sama. Hububun. Di sini bingung tidak Mas kalian terkait dengan ismul jinsil jam'i? Ismul jinsil jam'i itu menunjukkan banyak tapi hanya dalam satu jenis saja. Sedangkan bentuk tunggalnya itu biasanya diakhiri ya nisbah yaitu ya bertasydid atau tak marbut. Sampai di sini bingung tidak? Enggak, Ustaz. Insya Allah. Subhanallah, Syekh. Saya ingin menjelaskan di sana ada istilah-istilah yang mirip Mas sekalian. Tapi kalau misalkan nanti bingung, insya Allah saya jelaskan lagi di pekan depan. Saya tuliskan nanti. Baik. Dulu kita mungkin pernah membahas bahwasanya ism itu dibagi berdasarkan jumlahnya. Ada ism mufrad, ada mutsanna, ada jamak. Ya kan Ibu ya? Betul. Iya. Kalau itu mudah insya Allah. Ism mufrad itu ma dalla ala wahid aw wahidah, yang menunjukkan satu, baik mudzakkar maupun muannas, itu mufrad. Sedangkan mutsanna ma dalla ala itsnain aw itsnatain, yang menunjukkan dua, baik mudzakkar maupun muannas. Ya atau ya? Iya. Sedangkan jam'un itu ma dalla ala aktsar min itsnain aw itsnatain, yang menunjukkan lebih dari dua, baik mudzakkar maupun muannas. Itu kan Ibu ya? Itu Yes. jam'un. Itu jam'un. Jadi ada istilah jam'un. Ada istilah ismul jam'i, ismul jinsil jam'i, ada istilah ismul jam'i. Dan ada jama', ada ismul jinsil jam'i, ada ismul jam'i, dan ada ismul ifradi. Baik. Tadi jama', sekalian, jama' itu ada 3 macam. Yang sebagaimana kita pernah pelajari sebelumnya, ada jama' mudzakkar salim, ada jama' muannas salim, dan ada jam'ut taksir. Ya atau ya? Ya. Jama' mudzakkar salim itu ma dalla ala aktsar min itsnain bi ziyadati al-waw wan nun 'inda ar-raf' wa lam yataghayyar suratu bina'ihi, suratul kalimah. Wa lam tataghayyar suratu al-kalimah. Yang menunjukkan jumlah lebih dari 2 mudzakkar dengan tambahan waw dan nun di akhirnya dalam keadaan rafa' dan struktur katanya tidak mengalami perubahan. Itu jamak mudzakkar salim. Sedangkan jamak muannas salim mirip. Dia menunjukkan lebih dari 2 tapi muannas, biasanya dengan tambahan alif dan ta maftuhah, dan struktur katanya juga tidak mengalami perubahan. Sedangkan jam'u taksir itu bagaimana Mas sekalian? Enggak. Yang menunjukkan aksar, ma dalla ala aktsar min itsnain atau itsnatain, menunjukkan lebih dari 2, baik mudzakkar maupun muannas, wa taghayyarat suratuhu, dan berubah struktur katanya. Struktur katanya mengalami perubahan. Baik harokatnya maupun panjang pendeknya. Gitu kan Ibu ya? Iya. Nah, ada juga istilah yang pernah kita jumpai sebelumnya wahai sekalian, apa itu? Sighah muntahal jumu'. Ya atau ya? Iya. Pada saat akhir semester 2 dulu kita membahas mamnu' minas sarf. Di sana ada illah wahidah. Salah satunya adalah sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu' itu apa? Sighah muntahal jumu' itu setiap kata yang menunjukkan jamak, putus-putus tidak suara saya maksudnya? Iya, Ustaz. Masih putus-putus suara saya? Masih, Ustaz. Bismillah, cek halo, insyaallah warana. Masih putus-putus tidak? Iya, Ustaz. Tidak, sudah tidak
Putus-putus. Enggak. Jayid. Sighah muntahal jumu' itu menunjukkan jamak. Madalla alal jam'i. Yang kata yang menunjukkan jamak, namun ada syaratnya. Setelah alif jamaknya itu selalu ada 2 huruf atau 3 huruf. Jadi sighah muntahal jumu' itu kan pasti ada tambahan alif di tengah-tengah. Dan kalau kita perhatikan sighah muntahal jumu' itu setelah alif itu pasti ada huruf paling minimal 2. Seperti masa jidu, maka tibu, masuk apa? Apa lagi? Mafatihu Qawaidu. ala bisu. Yang 2 dulu. Yang 2 dulu. Terkadang juga 3 huruf, tersisa 3 huruf. Itu seperti mafatihu, masabihu, malabisu. Malabis bisa pakai alif, bisa tidak? Malbas, malabis. Itu tidak ada alif. Tidak ada apa? Hanya 2 huruf. Maksud saya bisa 3 huruf, bisa 2 huruf. Nah, kalau malabis 2 huruf setelah alif. Jadi intinya Mas sekalian, sighah muntahal jumu' itu di tengah itu pasti ada alifnya, dan setelah alif itu pasti setelahnya minimal ada 2 huruf atau 3 huruf. Tapi kalau 3 huruf ada syarat yang lain. 3 huruf itu huruf yang di tengah harus huruf mat. Huruf yang di tengah harus sukun. Huruf mat. Mafatihu. Setelah alif ada ta, ya, ha. Di tengah-tengahnya kan ya, sukun, ya Oh, sukun. pakai ya Ustaz? Iya kan? Iftah, jadi mafatihu. Oh, pakai ya. Saya ngiranya malah nggak pakai ya Ustaz. Pakai ya, Om. Jadi konsepnya gini, Om. Kalau yang di bentuk mufradnya panjang, maka bentuk jamaknya panjang juga tetap. Miftah, taknya panjang. Maka bentuk jamaknya taknya tetap panjang juga. Mafatihu. Misbah, taknya panjang. Maka bentuk jamaknya panjang juga. Masabihu. Oh gitu, ya. Intinya, sighah muntahal jumu' itu adalah kata yang menunjukkan jamak, dan setelah alif jamaknya itu minimal ada 2 huruf atau 3 huruf. Gitu, ya? Itu sighah muntahal jumu'. Ada istilah yang lain juga, yaitu di sini ismul jinsi. Ismul jinsi itu sebenarnya ada 2, Mas sekali. Ada ismul jinsil ifradi. Di sini tidak disebutkan oleh al-mu'allif, dan yang disebutkan di sini oleh mu'allif adalah ismul jinsil jama'i. Ismul jinsil ifradi. Ismul jinsil ifradi itu adalah kata yang bisa digunakan untuk menunjukkan banyak atau sedikit. Satu kata yang sama bisa menunjukkan banyak atau sedikit. Contohnya apa? Contohnya pada benda-benda cair. Kemudian juga benda-benda tambang. Benda-benda cair misalkan al-ma'u. Satu tetes air kita katakan ma. Satu samudra air juga kita katakan ma. Iya, saya. Iya. Itu menunjukkan, bisa digunakan untuk menunjukkan sedikit maupun banyak. Zait juga demikian, minyak, zait. Satu tetes minyak ya zait. Satu galon minyak juga zait juga. Kemudian apa? Samin. Samin itu minyak samin. Minyak. Karena lemak apa? Samin itu lemak. Samin sedikit dan banyak kita katakan samin. Duhan itu juga mirip dengan samin. Duhan itu juga seperti minyak, seperti apa?
lemak seperti itu. Tapi biasanya duhan itu dipakai buat rambut. Kalau sekarang mungkin Oh, minyak gitu. Duhan, itu juga mau sedikit mau banyak kita katakan duhan. Demikian juga barang-barang tambang seperti dahab, mau sedikit mau banyak ya dahab, fiddah mau sedikit banyak ya fiddah, hadid mau sedikit banyak hadid. Kemudian apa lagi? Rommel, rommel itu satu butir pasir kita bilang rommel, mau satu gunung pasir juga kita bilang rommel. Itu istilahnya ismul jinsil ifradi. Satu kata bisa untuk menunjukkan baik banyak maupun sedikit. ifrod. Itu ismul jinsil ifradi. Sedangkan ismul jinsil jam'i yang kita bahas barusan, ismul jinsil jam'i itu adalah kata yang menunjukkan banyak tapi hanya dalam satu jenis saja. Satu varian saja. Tidak macam-macam. Gitu ya. Sedangkan bentuk mufradnya biasanya diakhiri ya nisbah atau tak marbutoh. Itu ismul jinsil jam'i. Ada satu lagi istilah yang mirip juga yaitu ismul jam'i. Ismul apa? Ismul jam'i. Ismul jam'i yang gimana lagi? Ismul jam'i itu menunjukkan banyak tapi tidak memiliki bentuk mufrad dari kata dari lafaz yang sama. Tidak memiliki bentuk mufrad dari lafaz yang sama. Menunjukkan banyak tapi tidak memiliki bentuk mufrad dari lafaz yang sama. Maksudnya bentuk mufradnya dari lafaz yang lain. Contohnya apa? Nisa, an-nisa. Itu menunjukkan banyak. Tapi bentuk mufradnya apa? Al-mar'ah atau imra'ah. Bukan dari lafadznya sendiri. Ya, saya. Iya. Kemudian apalagi misalnya qaum. Namanya qaum itu pasti orang banyak. Kalau satu orang saja bukan diambil dari lafadz itu, tapi dari lafadz yang lain seperti insan, syakhsun, umru'un, gitu kan? Itu ismul jam'i namanya. Jadi ada jam'un, ada sighah mutahal jumu, ada ismul jinsil jam'i, kemudian ada ismul jam'i. Itu yang mirip, istilah yang mirip. Dan tadi saya sebutkan tambahan-tambahan yang lain seperti mufrad, musanna, kemudian macam-macam jama' dan ismul jinsil ifradi. Mufrad malah jami'. Gitu Ibu ya. Mufrad jami'. Mudah-mudahan tidak bingung karena sudah malam. Iya Ustaz. Alhamdulillah. Tapi bingung tidak Mas? Kalau misalkan bingung mungkin saya tuliskan nanti dan saya bagikan tulisan. Kan tadi ada yang baru, Ustaz. Iya boleh nggak apa-apa Ustaz Ya. kalau mau dini. Jadi jelas istilah-istilahnya gitu loh. Nah, insya Allah. Ya, ada yang memang betul-betul belum pernah didengar kan, Mbak? Iya tuh, jinsi iprodi belum pernah. Ismul jinsil ifradi, ismul jinsil jam'i juga baru di sini tadi. Jam'i. Yang tadi yang pertama tuh yang jins Oh iya, belum lagi kalau Mutahal jumu. sighah Sekilas mutahal sudah. sighah mutahal jumu iya pernah. sih mutahal. Saya malah lupa Sudah sih. arah. Mufrad belum lagi tadi saya tidak menyebutkan tapi nggak usah dibahas. Jadi ada istilahnya mufrad, ada ismul mufrad. Ada mufrad, ada ismul mufrad. Tapi nggak usah dibahas. Nanti tambah bingung. Iya. Baik. Kita cukupkan dulu Mas sekalian bagaimana? Alhamdulillah dengan ini kita sudah menyelesaikan ad-darsus tadi. Bab 3 sudah selesai alhamdulillah Mas sekalian. Jadi sebagaimana rencana kita dulu setelah bab 3 ini selesai insya Allah kita maju ke bab 1. Begitu ya Bapak ya? Iya, Ustaz. Iya Ustaz. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Nanti di bab 1 kita akan mendalami i'rab insya Allah. Tapi mungkin nanti kita lihat dulu
Kalau misalkan mana yang lebih afdal, kita baca kitab dulu atau kita baca ringkasan terkait dengan i'rab dulu. Kemarin saya di yang semester 8 itu minta murajaah i'rab. Akhirnya saya coba merapikan materi i'rab itu biar lebih mudah dipaham. Kalau misalkan mending pakai itu dulu ya kita bahas itu dulu baru bahas kitab. Tapi kalau mending pakai kitab dulu, kita pakai kitab dulu. Wafaqan Allah. Hal Amin. min soal qabla an nakhtim, Umar? Ustadz, saya mau nanya tapi pikir Ustadz, nggak cuma mau nanya aja, bener nggak? 2 minggu lalu kan suami saya operasi. Nah, Wahai, terus terus apa? di operasi itunya Ustadz ada anusnya apa kayak amblian, tapi sisa operasi yang 5 tahun yang lalu ternyata masih ada jalan lambung lah penyakitnya gitu. Nah, itu pas saat dirawat itu pas jadi udah selesai keluar dari kamar operasi kan di ruangan tuh. Nah, itu kan masih lemes-lemes gitu. Masih ada infusan. Itu saya suruh waktu itu sholat sesuai waktu sih waktu itu karena udah sadar kan. Jadi saya suruh sholat ya dengan wudhu, saya ngewuduin kan. Karena kan masih lemas jadi belum bisa bangkit dari itu. Nah, tapi kalau seperti itu ada kewajiban kan, maksudnya saya sesudah itu waktu dia sudah malamnya apa besoknya dia udah bisa bangun sendiri udah ini nih, saya suruh ngulang lagi Ustadz, suruh ngulang lagi kan ya Ustadz ya, dikodok ya Ustadz. Pelan-pelan. Oh. Itu Bu Anita mau wudukannya gimana? Ya sesuai itu ya, maksudnya kan wudhu tuh Ustadz. Ya mulai dari Mau wudukannya Bu Anita nyentuh. iya iya salah dong ya. Nggak boleh ya Ustadz Kalau kalau perempuan itu hitungannya ya Ustadz. kalau kalau bukan Istrinya. mahram bersentuhan ya, kalau bukan mahram bersentuhan ya pembatal wudhu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Saya ngiranya saya nggak apa-apa Ustadz, kan istrinya. Salah ya Ustadz. Mahram itu artinya apa? Nggak boleh dikawinin itu. Yang tidak boleh dinikahi kan, Mas? Eh. Yang tidak boleh dinikahi baik dengan sebab nasab atau pernikahan atau sebab persusuan gitu kan. Heeh. Nggak yang boleh dinikahi ya. Kalau misalkan sudah dinikahi berarti ya bukan mahram lah berarti tetap. Oh gitu ya Ustadz. Meskipun dalam beberapa kondisi suami itu bisa menggantikan mahram gitu ya. Bisa menggantikan posisi mahram gitu. Seperti misalkan menemani safar gitu ya. Jadi fi hukmil mahram, dihukumi seperti mahram gitu. Tapi pada dasarnya ya hukum asalnya antara suami istri kan bukan mahram. Kalau misalkan mahram kan nggak boleh nikah. Jadinya batal dong wudunya. Ya udah diulangin aja kalau gitu salat. Ya. Nah, jadi mestinya waktu itu perawat laki ya yang ngewuduin ya Ustadz. Sahih. Iya ya sudah lah Ustadz. Tapi waktu itu saya suruh ulang lagi. Enggak, tapi kalau misalnya gini, terlepas misalnya ngewuduin misalnya perawat laki-laki nih ya, itu di saat dia udah bisa berdiri sholat seperti biasa, itu dia wajib mengkodok Ustaz. Kalau misalkan bisa berdiri ya harus berdiri. Meskipun misalkan saat rukuk dan sujud itu tidak sanggup rukuk dan sujud kemudian duduk di atas kursi. Ya, kalau mampu berdiri harus berdiri. Itu karena rukun. Enggak gini Ustaz ya, waktu itu kan dia masih lemes dong, orang baru keluar baru dibius. Nah, Jadi sholat dalam posisi tiduran kan Ustaz. kalau misalkan memang nggak mampu berdiri, berarti kalau misalkan masih lemas berarti nggak mampu berdiri. Oh, gimana? Iya. Iya emang nggak mampu berdiri Ustaz. Jadi besokannya lagi nggak usah mengkodok gitu. Kalau misalkan semua persyaratannya dan semua rukunnya terpenuhi ya nggak harus mengkodok. Tapi kalau cara wudhunya tadi seperti itu ya harus dikodok. Udah sih udah dikodok Ustaz. Udah waktu itu pas Alhamdulillah. udah bisa berdiri sempurna karena kan
sholat itu waktu pas saya itu kan istilahnya waktu itu masih di ruang oka gitu kan, tempat tidurnya kan juga nggak ngadep kiblat gitu loh Ustadz. Nah, Sholat kan nggak menghadap kiblat kan, gitu. Itu maksudnya posisinya seperti itu. Jadi kan nggak saya pikirnya kan waktu itu Ustadz pernah ngomong jadi dikodok. Jadi kalau pada saat ya, itu ya ya. syarat nggak terpenuhi, cuman memang kita sholat pada saat itu hanya supaya intinya gugur kewajiban. Supaya bukan gugur kewajiban, tapi menjaga kesakralan waktu sholat, gitu. Di lain waktu, tapi walaupun itu waktunya nggak mutlak, maksudnya jadi terserah kapan, intinya kamu harus mengkodo yang waktu itu, gitu kan, gitu ya Ustadz ya. Nah, sahih. Berarti kalau misalnya posisinya kemarin di ruang itu tidak menghadap kiblat, kemudian taruhlah dia wudhunya di wudhu nama perawat laki-laki, dan dia saat itu lemes nggak bisa duduk kan karena dia tiduran, tapi udah sadar, itu berarti dia dihukumi harus mengkodo ya Ustadz. Kalau wudhunya sah, Ya, tapi misalnya kan tidak menghadap kiblat, nah, maka masalahnya tidak menghadap kiblatnya itu yang harus mengkodok. kalau menghadap kiblat tapi dia tiduran itu gimana Ustadz? Ya tiduran kan kalau memang tidak mampu untuk berdiri nggak masalah berarti. Oh, pada saat itu ya, maksudnya di lain waktu kan dia bisa berdiri tetap. Ya, tapi kan masalah bisa berdiri atau tidak itu kan bisa karena faktor eksternal kan, seperti misalkan karena masih lemas, karena masih baru dibius, kan, masih lemas, seperti itu. Maka itu ya termasuk uzur juga karena nggak bisa berdiri. Jadi nggak bisa berdiri itu karena sebab apapun. Yang penting nggak bisa berdiri kan. Jadi nggak perlu dikodok kalau misalnya permasalahan misalnya diwuduin sama. Kalau semua syarat dan rukunnya terpenuhi semuanya, ya nggak perlu dikodok. Oh, ya. Sudah menghadap kiblat, gitu, kemudian wudhunya sudah betul. Kalau semua syarat dan rukunnya sudah terpenuhi dan terhindar dari pembatalan, maka tidak perlu dikodok. Oh, Tapi baik. kalau misalkan ada khalal itu masalah, maksudnya ada kekurangan atau masalah dalam syarat atau rukunnya, maka hendaknya dikodok. Nah, Ustadz, kemarin salah. Kita cukupkan ulah sekalian. Saya minta maaf, Bang. Iya. Maaf juga. Insya Allah kita bertemu di pertemuan yang akan datang, berarti pekan depan juga. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik. Insya Allah nanti saya tuliskan insya Allah tadi yang saya sampaikan, dan insya Allah kita juga masuk ke Ad-Darsul Awal. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan demikian juga kepada orang-orang kita semua. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita semua dimanapun berada. Jika di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan diri kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan
keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah kepada kita semuanya husnul khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal-mujahidin fi Filastin. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم وواحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik.